Berlatar di tahun 950-an, film dimulai dengan memperlihatkan sebuah wilayah di Hong Kong bernama Kowloon yang pernah menjadi medan perang bagi para gangster. Saat itu, Hong Kong sedang mengalami krisis karena penjajahan Inggris, sehingga masing-masing geng berusaha untuk menjadi penguasa agar tidak tertindas di Kowloon. Hingga suatu hari, seorang bos gangster bernama Cyclone datang bersama aliansinya untuk mengalahkan geng penguasa saat itu. 30 tahun kemudian setelah peperangan itu, di mana saat ini Hong Kong berubah menjadi tempat yang maju, walaupun masih dalam masa penjajahan. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang bos gangster bernama Mr. Big. Dia adalah salah satu aliansi dari gengnya Cyclone yang kini berkuasa. Selain itu, dia juga memiliki sebuah bisnis klub malam dan tarung jalanan sebagai sumber penghasilan utamanya. Dalam arena pertarungan ada seorang pemuda asing bernama Chan Lo Quan yang sedang bertarung mati-matian demi mendapatkan uang. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Chan dipanggil oleh Mr. Big yang tertarik dengan kemampuan bertarungnya dan mengajak Chan untuk bergabung dengan geng triad miliknya. Akan tetapi Chan sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Ditambah lagi statusnya yang saat ini adalah seorang imigran gelap yang tak punya tanda pengenal. Itulah sebabnya dia terpaksa mengikuti tarung bebas ini agar secepatnya dia mendapatkan uang dan segera mengurus tanda pengenalnya agar bisa bekerja dengan tenang di Hong Kong tanpa harus dikejar-kejar lagi oleh pihak kepolisian. Mendengar itu, tangan kanan Mr. Big yang bernama King pun berjanji akan membuatkannya KTP dan 2 minggu lagi Chan boleh datang ke sini untuk mengambilnya. Dan setelah 2 minggu kemudian, Chan kembali datang. Akan tetapi kedatangannya malah dipermainkan oleh Mr. Big dan King yang memberikannya KTP palsu. Alasannya sebab Chan menolak untuk bekerja bersama geng triad mereka. Merasa tak terima dengan perlakuan mereka, Chan kemudian mengambil dan membawa kabur sekantong uang dan berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Mr. Big tak tinggal diam. Dia kemudian memerintahkan King beserta beberapa anak buahnya untuk mengejarnya. Di sini terlihat jelas kalau nampaknya si Gondrong King ini sangat kuat sehingga Chan lebih memilih untuk kabur menghindari mereka semua. Sampai akhirnya dia tak sengaja memasuki kawasan kota bertembok Kowloon, area kekuasaan klon. Dan seketika itu juga King beserta anak buahnya menghentikan pengejarannya sebab gengnya sudah bersepakat untuk tidak masuk ke wilayah masing-masing tanpa izin, meskipun Mr. Big juga beraliansi dengan klon. Kemudian anak buah klon yang bernama Sin menyuruh beberapa kawannya untuk mengawasi King. Sementara dirinya akan mencari siapa orang asing yang baru saja masuk di kawasan mereka. Di sisi lain, Chan yang berhasil masuk ke dalam kota itu terkejut saat melihat kantong yang dibawanya ternyata bukanlah berisi uang, melainkan barang haram seberat 1 kilogram.
Jelas hal itu membuatnya kesal, sebab untuk apa barang haram itu baginya. Dan secara kebetulan tak jauh dari situ dia melihat seorang pemuda yang sedang makai. Kemudian dia pun menanyakan di mana pemuda itu mendapatkan barang haram itu. Setelah mendapatkan informasi, Chan segera ke tempat yang dimaksud untuk menjual barangnya itu. Akan tetapi bukannya disambut untuk transaksi, dia malah dikeroyok karena dianggap sudah lancang mengedar di kawasan mereka. Saat berhasil menghindari para pengedar itu, lagi-lagi Chan harus berhadapan dengan Sin yang sedari tadi mencarinya. Dan dirasa Sin cukup tangguh baginya dan juga semakin banyak anak buah klon yang mengejarnya. Alhasil, Chan memutuskan untuk kabur dan sampailah dia di sebuah salon di mana Chan langsung menyandra tukang cukur yang ada di situ. Dan ya, Chan tak tahu kalau orang yang disandranya itu adalah klon, penguasa kota bertembok kolon, sang pemimpin di kota ini. Kemudian, klon mengingatkan Chan agar segera pergi dan jangan coba-coba lagi datang untuk membuat masalah di kota ini. Karena kondisinya yang semakin melemah akibat pertarungan tadi, ditambah lagi tangan kanannya yang patah dan masih berada di kota tembok ini, Chan terpaksa memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tak lama salah satu warga yang prihatin dengan keadaan Chan memberikannya sebuah bungkusan berisi bakpao dan juga minuman. Dan tak berselang lama, anak buah klon datang dan menyuruhnya agar segera turun, sebab klon ingin menemuinya. Setelah mengetahui kalau Chan adalah imigran gelap dan juga tak memiliki satupun keluarga di Hong Kong, klon meminta agar Chan menyerahkan barang itu padanya, biar dia yang akan mengembalikan pada Mr. Big esok hari. Kemudian klon menyuruh Sin membawa Chan ke Afei untuk segera diobati. Singkat cerita, sampailah klon di rumah Mr. Big yang sontak membuatnya terkejut karena kedatangan klon yang tiba-tiba. Kemudian, perlahan, dia mengambil pedang yang diselipkan di bawah ranjangnya mengira kalau kedatangan klon ke sini adalah untuk menantangnya bertarung. Akan tetapi klon hanya memberi sejumlah uang sebagai ganti rugi yang dilakukan Chan, lalu menyerahkan barang haram milik Mr. Big kemudian pergi. Kembali ke kota bertembok, di mana terlihat Chan sedang dirawat oleh seorang bertopeng. Dia bernama Afei. Meskipun terlihat sangar karena memakai topeng dan bekas luka di wajahnya, namun dia sangat baik dan menguasai ilmu kedokteran. Tak lama Sin datang dan langsung menyodorkan sebuah kertas berisikan hutang Chan yang sudah ditebus klon pada Mr. Big, yang artinya Chan memiliki hutang pada klon yang harus diganti. Berhubung orang-orang di kota bertembok ini sangatlah baik, saat itu juga Chan mulai bekerja dan dia rela melakukan apapun asalkan bisa menghasilkan uang. Bahkan dia rela tidur di sembarang tempat agar uang yang dia dapatkan bisa ditabung. Dan hari demi hari pun berlalu. Kini Chan semakin merasa nyaman berada di kota tembok dan juga akrab dengan para warga di sini.
Klon pun kagum dengan semangat dan kerja kerasnya selama ini. Oleh karena itu, dia mentraktir Chan untuk sekali-kali makan enak. Sebab selama ini yang dia ketahui kalau Chan tiap harinya hanya makan bakpao demi mengirit uang untuk tabungannya. Saat itulah Chan bercerita kalau dia adalah yatim piatu dan berasal dari Cina daratan, dan tujuannya datang ke Hong Kong untuk menemukan identitasnya. Karena menurut tetangga-tetangga di kampung, orang tuanya berasal dari Hong Kong dan dia juga dilahirkan di Hong Kong. Jadi itulah alasan kenapa dia ingin menghasilkan banyak uang agar segera dia mendapatkan tanda pengenal di sini, dan dengan begitu dia bisa hidup di negara orang tuanya dengan tenang. Merasa prihatin dengan kehidupan Chan, klon akhirnya memberikan tempat tinggal yang layak untuknya tanpa perlu membayar sewa. Dan sejak hari itu Chan memulai kehidupannya yang baru di kota tembok dengan damai. Suatu hari, Chan melihat anak kecil bernama Ling Ling yang berada di sebuah warung remang-remang. Rupanya anak itu sedang menunggu ibunya yang bekerja sebagai wanita penghibur. Akan tetapi, malam itu pelanggan yang didapatnya sangat kasar, bahkan tak segan-segan memukulinya sampai babak belur. Hingga suatu hari, Ling Ling melihat ibunya tewas dengan sangat mengenaskan di atap rusun. Chan yang melihat itu segera membawanya turun yang sudah mulai membusuk. Afei menyimpulkan kalau tewasnya Ibu Ling Ling akibat terjatuh dari ketinggian, dan itu sengaja dilakukan oleh seseorang. Esok harinya, Chan memutuskan untuk membalas orang yang sudah menyebabkan ibunya Ling Ling tewas. Agar tidak ketahuan, dia pun menutupi wajahnya dengan handuk dan permen caca menyerupai Zoro. Namun saat hendak menghajar si pembunuh, dia melihat Shin, Afei dan satu orang lainnya yang juga berada di sana untuk mengajar si pembunuh. Dan secara kebetulan mereka juga menggunakan topeng. Tanpa membuang waktu lagi, mereka bertiga pun langsung beraksi. Setelah puas menyiksa pembunuh itu, Chan berkenalan dengan teman Shin yang juga ikut dalam pengeroyokan tadi. Dia bernama Tin. Dan sejak perkenalan itu perlahan Chan mulai akrab dengan mereka bertiga dan sering bermain mahjong bersama. Tak hanya itu, kini Chan juga sudah dianggap seperti anak sendiri oleh klon. Karena selama ini Chan sudah berkontribusi banyak untuk kehidupan warga di kota tembok. Dan semua itu Chan lakukan dengan tulus. Beberapa hari kemudian, Chan melihat sebuah berita di televisi yang mengabarkan bahwa pemerintah Inggris berniat menyerahkan Hong Kong kepada Cina daratan. Namun, ada sebuah permasalahan di mana pemerintah Inggris tidak bisa mengatur para gangster di kota kolon, sehingga perpindahan negara ini mungkin akan berlangsung cukup lama. Di sisi lain, klon sedang mengecek kesehatannya di rumah Afei. Afei mengatakan terdapat sebuah tumor di jantung klon, dan jika tidak segera dioperasi, usia klon mungkin tidak akan lama lagi. Akan tetapi klon merasa kalau dirinya saat ini baik-baik saja, dan meminta pada Afei agar tidak menceritakan masalah ini pada siapapun. Malam harinya klon mengunjungi rumah bos besar bernama Kam. Dia adalah penguasa seluruh geng yang ada di kolon. Klon ingin menyetorkan uang bulanan hasil dari bisnisnya di kota bertembok. Sebelum pergi, dia meminta agar ketua Kam mengikhlaskan kejadian 30 tahun lalu yang menewaskan istri dan anaknya yang dibantai oleh seorang pembunuh bengis dari geng musuh. Pembunuh itu tidak hanya membunuh keluarga ketua Kam, tetapi juga semua orang yang berhubungan dengannya, termasuk klon dan Tiger. Sayangnya, pembunuh itu telah tewas dan mereka tidak sempat untuk balas dendam. Namun ketua Kam mendengar kabar bahwa si pembunuh memiliki anak laki-laki yang masih hidup, sehingga dia bertekad untuk mencari dan menghabisi anak itu.
Sepulangnya dari rumah bos besar, Klon dihampiri oleh Chan yang meminta izin untuk tinggal di kota bertembok selama mungkin. Karena sejauh ini, dia mulai merasakan ketenangan selama berada di kota bertembok ini. Mendengar itu, Klon pun mengizinkannya. Akan tetapi cepat atau lambat, tempat ini akan segera digusur pemerintah. Beberapa hari kemudian, Chan dan teman-temannya merayakan hari Imlek di sebuah kuil. Di sana, dia melihat ada banyak tembok yang rusak bekas sabetan golok. Shin pun menjelaskan kalau kota bertembok sebenarnya adalah sebuah benteng. 50 tahun yang lalu, terjadi perang di sini antar geng yang sangat besar. Saat itu ketua KAM, Klon, Mr. Big, dan juga aliansi lainnya harus melawan penguasa bernama geng Lui Centong. Namun dia sulit untuk dikalahkan karena memiliki seorang algojo bernama Jim yang dikenal sebagai raja pembunuh. Di tengah perang, Lui Centong berhasil menculik ketua KAM dan keluarganya. Kemudian, dia menyuruh Jim untuk menghabisi anak dan istri ketua KAM tepat di hadapannya. Dan setelah kejadian itu, perang besar kembali terjadi, hingga pada akhirnya perang itu dimenangkan oleh aliansi geng ketua KAM. Setelah menceritakan semua, Shin kemudian mengajak Chan dan yang lain untuk menemui ketua KAM yang hadir di acara tersebut. Selain ketua KAM, di sana juga ada Tiger, bos gangster si mata satu anggota aliansi yang merupakan kakak tertua Tin. Di sini ketua KAM kembali membahas rencananya untuk menghabisi anak Jim. Mendengar itu, seketika pandangan Klon teralihkan pada Chan yang mengingatkan dia akan masa lalu. Dan tak disangka-sangka, ternyata Klon dan Jim adalah dua sahabat. Akan tetapi semua itu rusak karena perang antar geng yang mengharuskan mereka berdua harus bertarung. Saat itu mereka berdua mati-matian bertarung di dalam kuil untuk mempertahankan geng masing-masing. Namun karena sama-sama ahli dalam bela diri, pertarungan mereka imbang. Hingga akhirnya Jim memberi usul untuk bertarung dengan mata tertutup. Lalu dia meminta Klon untuk berjanji, jika dirinya mati maka Klon harus menjaga istri dan bayinya. Dan benar saja, Klon berhasil memenangkan duel itu, dan Jim pun tewas. Meskipun berat, Klon harus menerima fakta bahwa dirinya telah membunuh sahabatnya sendiri. Kemudian dia menepati janji untuk mengamankan anak dan istri Jim ke Cina daratan. Setelah mengingat masa lalunya itu, tiba-tiba saja Klon mendapat kabar mengejutkan dari Tiger dan Tin bahwa Chan adalah anak kandung Jim. Mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam karena selama ini dia merasa kalau Chan dan Jim sahabatnya itu memang ada kemiripan. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Mr. Big dan King yang datang menemui ketua KAM di sebuah restoran. Di sini Mr. Big membujuk ketua KAM agar mau mengalihkan seluruh tanah di kota bertembok kepadanya. Karena menurutnya Klon sudah tidak layak untuk menjadi penguasa di sana. Awalnya ketua KAM marah karena Mr. Big ingin menghasutnya menyingkirkan Klon yang sudah berjasa atas perebutan tanah kota bertembok di masa lalu. Namun setelah Mr. Big memperlihatkan sebuah bukti bahwa Klon dan anak buahnya telah melindungi anak Jim yang tak lain adalah Chan, seketika itu juga ketua KAM sangat marah. Di sisi lain,
Klon yang sadar kalau nyawa Chan saat ini sedang terancam, dia menugaskan Shin untuk segera membawa Chan pergi dari kota bertembok ini. Sebab dia tahu kalau ketua besar Kam pasti akan datang ke sini mencari Chan dan akan menghabisinya. Akan tetapi, Chan menolak untuk pergi sebab baginya kota bertembok sudah seperti rumah sendiri. Ditambah lagi, sikap klon yang baik yang juga sudah dianggap seperti ayah sendiri. Walaupun klon sudah membunuh Jim, ayah Chan di masa lalu, tetap saja Chan tak peduli dengan masalah ayahnya yang bersikeras untuk tidak meninggalkan tempat ini. Dan benar saja, Ketua Kam Tiger beserta para anak buahnya tepat datang di tempat itu. Di sini, situasi pun menjadi semakin menegangkan ketika Ketua Kam menanyakan pada klon apakah benar klon memang merencanakan semua ini. Namun klon tak menjawab apapun sebab baginya melindungi Chan adalah janji yang harus dia tepati pada Jim sahabatnya. Sementara Ketua Kam merupakan saudara seperjuangannya sampai saat ini. Akan tetapi bos Tiger yang juga memiliki dendam karena matanya yang buta sebelah akibat ulah ayah Chan bermasa bodoh dengan jawaban klon. Dan Chan mampu menandingi pukulan dan serangan dari bos Tiger, bahkan mengalahkannya beserta para anak buahnya. Tapi tiba-tiba ketika Ketua Kam mengajar Chan habis-habisan, klon hanya bisa melihat pertarungan itu sebab dia yakin kalau Chan pasti mampu mengatasi itu. Dan benar saja, Chan mampu membalikkan keadaan. Dan ketika Chan akan menghabisi Ketua Kam yang terus mengungkit tentang masa lalu ayahnya, saat itulah klon menghentikan Chan. Lalu Ketua Kam mendesaknya agar klon segera menghabisi Chan saat itu juga. Akan tetapi, klon tak bisa melakukan itu, mengingat janjinya pada ayah Chan. Sehingga dia hanya mengusir Chan agar segera pergi tinggalkan Hong Kong dan jangan pernah kembali lagi. Dan saat Chan akan benar-benar pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba hampir saja Ketua Kam dihabisi oleh Shin, Afei, dan si botak yang tiba-tiba muncul, entah siapa namanya. Beruntung, klon menghentikannya sebab dia tak ingin ada dendam di antara mereka. Kemudian, klon memohon pada Ketua Kam agar mau melupakan kejadian masa lalu. Namun Ketua Kam yang sudah dibutakan dengan dendamnya itu menolak. Kemudian dia dan Tiger pergi begitu saja dengan rasa marahnya pada klon. Saat itu juga, Ketua Kam langsung mendatangi markas Mr. Big dengan maksud memberikan seluruh kawasan kota bertembok asalkan Mr. Big segera menghabisi Chan. Jelas saja Mr. Big yang mendengar itu setuju, sebab itulah ambisinya sejak dulu, yaitu menguasai kota bertembok.
Di sisi lain, Afei berhasil menghentikan pendarahan pada luka tusukan di perut Chan. Namun tetap saja Chan harus segera dibawa ke rumah sakit, sebab jika tidak, lukanya akan semakin parah. Oleh karena itu, klon menugaskan Shin untuk mengatur semuanya agar Chan segera dibawa keluar dari kota bertembok, mengingat ketua KAM yang juga pasti tidak akan tinggal diam setelah kejadian tadi. Dan saat Shin pergi, penyakit klon kambuh. Dan kali ini semakin parah. Dia batuk disertai darah. Afei kembali mengingatkan agar klon segera ke rumah sakit. Tapi tetap saja klon menganggap kalau dirinya baik-baik saja. Ditambah lagi situasinya yang saat ini tidak memungkinkan. Yah. Tak lama muncullah Mr. Big beserta para anak buahnya. Mereka memasuki kota bertembok dan mulai menginterogasi satu persatu para warga di mana keberadaan Chan. Shin dan klon pun langsung mencegat mereka yang mulai bertindak arogan pada para warga. Akan tetapi, King yang nakal ini malah berkata kalau kota bertembok saat ini sudah menjadi wilayah mereka. Dan saat ini, Mr. Big sedang menunggu klon di tempat cukur untuk membahas masalah ini. Di sisi lain, Tin yang saat ini sedang menjaga Tiger, tiba-tiba mendapat telepon yang mengabarkan tentang kedatangan Mr. Big dan anak buahnya di kota bertembok. Dia kemudian meminta pada Tiger agar diizinkan pergi ke sana, mengingat dia dan Tiger pernah diselamatkan oleh klon. Mendengar itu jelas Tiger mengizinkan, karena hubungan dia dan klon sangat baik. Kembali ke kota bertembok. Di saat klon dan Mr. Big sedang bernegosiasi, Afei dan si botak merencanakan untuk mengeluarkan Chan dari kota bertembok. Akan tetapi aksi mereka ini malah ketahuan oleh sebagian anak buah Mr. Big yang berjaga. Dan salah satu dari mereka kemudian datang melaporkan ini pada Mr. Big. Dan inilah yang terjadi. Di saat klon sedang menghadapi Mr. Big, di sini kita akan diperlihatkan Afei, Shin, dan Tin yang berusaha mati-matian mengalau si Gondrong King yang ternyata memiliki ilmu kebal. Dia tak mempan pukulan bahkan pisau sekalipun, sehingga mereka bertiga dibuat kewalahan oleh si King ini. Sementara itu, klon yang juga sudah mulai sakit-sakitan dibuat kewalahan oleh Mr. Big. Andai kata kesehatan klon baik-baik, mungkin saja Mr. Big tak akan mampu menghadapi kehebatannya. Dan saat Mr. Big akan menghabisinya, untung saja si botak tiba-tiba datang. Dan ya, di detik-detik terakhirnya klon terpaksa harus berkorban dengan mengunci dirinya bersama King di dalam toko agar Shin, Afei, dan Tin segera membawa Chan keluar dari tempat ini. Alhasil klon pun harus tewas di tangan King.
Setelah berhasil mengeluarkan Chan dan ditemukan oleh para warga, mereka bertiga pun kembali menghalau King dan anak buahnya sehingga Chan berhasil diselamatkan dan akan segera dibawa ke rumah sakit. Namun entah bagaimana dengan nasib mereka bertiga setelah itu. Singkat cerita, Chan kini sudah berada di rumah sakit dan ditangani oleh para dokter yang dibiayai oleh pemerintah Hong Kong sebab dirinya tak memiliki kartu identitas. Di sisi lain, Ketua KAM datangi kota bertembok, tepatnya di tempat cukur milik klon sahabat seperjuangannya. Tak lama, muncullah Mr. Big dan King beserta anak buahnya yang meminta hak mereka untuk menguasai kota bertembok. Akan tetapi Ketua KAM menolak memberikan itu sebab misi Mr. Big belum selesai menghabisi Chan. Dan ya, Ketua KAM pun mendapat balasan akibat ambisinya sendiri yang sudah mengakibatkan klon sahabatnya tewas. Dan saat ini, dia malah dipermainkan oleh Mr. Big yang serakah itu. Singkat cerita, Mr. Big yang juga mulai sakit-sakitan akibat pukulan klon kala itu, dia mendengar sesuatu yang mencurigakan ketika akan beristirahat. Kemudian, dia mengambil pisau dan keluar mencari sumber suara itu. Dan tiba-tiba, ya, tak disangka, King menghabisi Mr. Big bosnya sendiri. Dan setelah kejadian itu, seluruh bisnis haram milik Mr. Big kini sepenuhnya menjadi miliknya. Tiga bulan kemudian setelah King menguasai seluruh kota bertembok, terlihat Chan yang kini sudah membaik dan sepenuhnya pulih. Dan juga setelah ditelusuri bukti tentang kelahiran Chan yang lahir di Hong Kong, akhirnya polisi mendapati informasi yang valid kalau orang tua kandung Chan memang berasal dari Hong Kong, sehingga pihak kepolisian akan mengeluarkan tanda pengenal untuknya sebagai warga negara yang sah. Singkat cerita, Chan kemudian mendatangi markas Tiger untuk menanyakan di mana keberadaan Tin, Ave, dan Sin. Awalnya, Tiger menolak untuk memberi informasi. Tapi setelah Chan mengatakan kalau ia akan membalas dendam atas kematian Cyclone dan juga Tin pasti akan melakukan hal yang sama jika masalah ini terjadi pada Tiger sendiri, akhirnya Tiger memberitahu keberadaan Tin dan kawan-kawan. Rupanya selama beberapa bulan ketiga sahabat ini memilih untuk mengasingkan diri jauh dari keramaian kota setelah kejadian malam itu. Di sini, Sin anak buah setia klon merencanakan untuk balas dendam tanpa tahu kalau kedatangan Chan ke sini memang untuk itu. Akan tetapi Chan yang melihat kondisi ketiga sahabatnya itu belum sepenuhnya pulih, mengalihkan pembicaraan dan mengajak mereka bertiga untuk bermain mahjong. Dan ketika Sin, Tin, dan Ave sudah ketiduran, diam-diam dia pergi meninggalkan ketiga sahabatnya itu untuk mulai menyusun rencana balas dendamnya. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, Chan datang di kota bertembok sendirian. Ling Ling yang melihat Chan pun sontak kaget. Kemudian, Chan menyuruh Ling Ling untuk menyampaikan pesannya pada seluruh warga yang masih berada di luar rumah agar segera masuk. Yang kebetulan saat itu King bersama para anak buahnya sedang melakukan pelatihan ilmu kebal. Dan di saat semua warga sudah mulai masuk ke rumah masing-masing, ada satu anak yang ketinggalan di tempat pertunjukan itu. Dan King akan menjadikannya sebagai bahan uji coba ilmu kebalnya. Tiba-tiba,
Tak disangka Shin, Ave dan Tin datang menyusul, dan juga Ave dengan penampilan barunya tanpa topeng lagi. Entah ilmu apa yang digunakan si Gondrong. Dibacok, ditumbuk, dirica, diikat, bahkan mereka berempat yang sudah segar bugar pun tetap saja masih dibuat kewalahan oleh si King ini. Yah, patahan pisau yang sempat dimasukkan oleh Chan ke dalam mulut si King tadi ternyata mampu melukai tubuhnya dari dalam. Sehingga barulah kali ini King mengeluarkan cairan merah dari tubuhnya. Itu bertanda kalau King saat ini sudah tidak kebal lagi. Dan inilah yang terjadi. Kemudian Chan memberikan Shin sebuah pedang untuk menghabisi King sebagai bentuk balas dendamnya atas kematian klon, sebab Shin lah orang yang paling dekat dengan sang bos. Setelah King tumbang barulah mereka bisa bernafas lega. Kemudian mereka pergi ke tempat cukur mengeluarkan ketua Kam yang sempat dikurung dalam kandang. Dan di akhir film, mereka berempat berkumpul menikmati pemandangan Hong Kong, menikmati persahabatan mereka di kota bertembok sampai suatu saat nanti kota bertembok akan diruntuhkan oleh pemerintah. Dan film pun tamat.
physical.